Kisah ini adalah pengingat yang mengerikan tentang ikatan yang tak terduga, kasih sayang yang tulus, dan sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Kisah tentang seorang gadis, Jessica, dan paus orka kesayangannya. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa meskipun cinta bisa menjinakkan, naluri buas akan selalu bersembunyi di bawah permukaan, siap untuk menerkam kapanpun ia mau. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita menggali kisah-kisah paling menarik dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang akan menguras emosi ini, bantu dukung channel ini dengan cara menuliskan nama kota asal kalian di kolom komentar ya, agar kita tahu seberapa luas kisah Jessica dan paus orka ini tersebar. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Oke, siap? Mari kita mulai. Pertemuan yang tak terduga. Di sebuah desa nelayan kecil, di mana aroma garam dan ikan asin menjadi parfum sehari-hari, hiduplah seorang gadis bernama Jessica. Ia bukan putri bangsawan dari negeri dongeng. Ia hanyalah seorang anak nelayan dengan mata secerah lautan dan hati yang lebih luas dari samudra itu sendiri. Setiap pagi, ia akan duduk di dermaga tua, membiarkan kakinya terayun di atas air, menanti ayahnya kembali dari melaut. Di saat-saat itulah ia sering melamun, membayangkan kehidupan di bawah permukaan, berinteraksi dengan makhluk-makhluk laut yang misterius dan agung. Pada suatu malam yang kelabu, alam menunjukkan sisi paling brutalnya. Sebuah badai besar menghantam, mengamuk di pesisir desa, memporak-porandakan perahu-perahu nelayan dan memuntahkan segala isinya ke daratan. Suara angin menderu bagai raungan monster, dan ombak raksasa yang menggulung seolah ingin menelan seluruh desa. Pagi harinya, setelah badai reda, pemandangan di pantai sungguh memilukan. Pohon-pohon tumbang, puing-puing berserakan, dan sampah-sampah laut menggunung. Namun, di tengah kekacauan itu, mata Jessica tertuju pada sesuatu yang aneh. Di balik tumpukan kayu apung dan rumput laut, tergeletak seekor makhluk hitam putih yang besar. Awalnya Jessica mengira itu adalah bangkai. Namun, saat ia mendekat, matanya yang tajam melihat ada sedikit pergerakan. Itu adalah seekor anak paus orka, terdampar dan terluka parah. Siripnya terkoyak, kulitnya lecet, dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia terpisah dari keluarganya, dari lautan yang menjadi rumahnya. Rasa takut Jessica sejenak sirna, digantikan oleh dorongan kuat untuk menolong. Paus orka dikenal sebagai serigala laut, predator puncak yang ganas dan cerdas. Namun yang dilihat Jessica saat itu hanyalah seekor bayi yang tak berdaya. Tanpa memedulikan tatapan heran orang dewasa, Jessica dengan sekuat tenaga mencoba mengguyurkan air laut ke tubuh paus itu. Ia menggunakan ember, gayung, bahkan kedua telapak tangannya untuk menjaga agar kulit paus itu tetap basah. Ia juga mencoba mengangkatnya sedikit demi sedikit agar tidak semakin terbenam di pasir. Ayah Jessica, seorang nelayan tua yang keras namun bijaksana, akhirnya ikut turun tangan. Bersama beberapa tetangga, mereka berhasil memindahkan paus orka kecil itu ke laguna dangkal yang terlindung dari ombak. Di sanalah Jessica mulai merawatnya. Ia memberinya makan ikan-ikan kecil, ia mengelus kepalanya dengan lembut, dan ia berbicara padanya, seolah paus itu mengerti setiap kata. Ia menamainya Keiko, sebuah nama yang terdengar indah di telinganya. Lambat laun, Keiko pulih. Luka-lukanya mengering, tenaganya kembali, dan matanya yang semula penuh ketakutan, kini memancarkan rasa ingin tahu. Setiap kali Jessica datang, Keiko akan menyambutnya dengan suara-suara khas paus, seolah ia sedang mengobrol. Ikatan yang kuat dan tak terduga mulai terbentuk di antara mereka. Keiko, yang seharusnya tumbuh menjadi predator ganas, justru melihat Jessica sebagai sahabat,
bahkan mungkin keluarganya. Jessica pun merasakan hal yang sama. Ia menemukan teman terbaiknya di makhluk yang selama ini ia impikan. Hubungan mereka adalah anomali, sebuah keajaiban kecil di tengah dunia yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Kisah persahabatan unik inilah yang akan menjadi awal dari segalanya. Awal dari kebahagiaan dan awal dari tragedi yang mengerikan. Ikatan yang menguat dan proses pelatihan. Tahun-tahun berlalu dan ikatan antara Jessica dan Keiko semakin dalam. Keiko, yang semula hanyalah anak paus yang terluka, kini tumbuh menjadi paus orka remaja yang perkasa. Bobotnya bertambah, siripnya kokoh, dan gerakannya lincah. Namun di matanya, Jessica tetaplah satu-satunya manusia yang ia percaya. Setiap hari, Jessica menghabiskan waktunya di Laguna. Ia tidak hanya memberinya makan, tetapi juga mulai melatihnya. Tujuannya bukan untuk menjadikannya bintang sirkus, melainkan untuk memperkuat komunikasi dan kepercayaan di antara mereka. Proses pelatihan itu tidak selalu mulus. Paus orka adalah makhluk dengan kecerdasan luar biasa, namun naluri liarnya kadang-kadang muncul. Jessica ingat betul saat pertama kali ia mencoba mengajari Keiko melompat. Ia memberikan isyarat dengan tangan, tetapi Keiko justru berenang menjauh, seolah ia tidak mengerti atau tidak mau menurut. Di saat-saat seperti itu, Jessica tidak pernah menyerah. Ia tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Sebaliknya, ia menggunakan bahasa kasih sayang. Ia akan berenang mendekat, membelai kepala Keiko, dan berbicara padanya dengan suara lembut. "Keiko, ayo kita coba lagi. Kamu pasti bisa," bisiknya. Kelembutan itu selalu berhasil. Perlahan-lahan, Keiko mulai memahami isyarat-isyarat Jessica. Melompat, berputar, bahkan menirukan beberapa gerakan tangan Jessica. Setiap kali Keiko berhasil melakukan trik baru, Jessica akan memberikan tepukan ringan di kepalanya dan memberinya hadiah berupa ikan favoritnya. Senyum Jessica selalu menjadi hadiah terbesar bagi Keiko. Paus orka itu seolah tahu setiap keberhasilan kecil yang ia capai membuat Jessica bahagia. Warga desa yang semula ragu dan khawatir kini terbiasa melihat pemandangan unik itu. Mereka sering berkumpul di tepi Laguna menyaksikan duet maut yang menakjubkan. Ada yang merekam dengan kamera sederhana, ada yang hanya mengabadikannya dalam ingatan. Mereka melihat bagaimana Keiko, seekor paus pembunuh yang seharusnya menjadi teror di lautan, justru begitu patuh dan jinak di hadapan seorang gadis kecil. Keiko tidak lagi sekedar paus orka di Laguna. Ia adalah bagian dari desa, bagian dari kehidupan Jessica, dan bagian dari kisah yang perlahan-lahan menjadi legenda. Namun di balik semua keindahan itu tersimpan ketidakpastian. Ada bisik-bisik dari para nelayan tua. Hewan buas tetaplah hewan buas, Jess. Naluri itu bisa muncul kapan saja. Jessica selalu menepisnya. Baginya, Keiko adalah sahabatnya, bukan hewan buas. Ia percaya cinta dan kasih sayang yang ia berikan mampu menaklukkan naluri apapun. Ia tidak tahu bahwa keyakinannya akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa setiap loncatan Keiko yang ia anggap sebagai tanda kepercayaan sebenarnya adalah sebuah tarian di atas jurang yang dalam. Tarian yang suatu saat akan berakhir dengan jatuhnya mereka berdua. Bintang sirkus yang bersinar. Kisah persahabatan Jessica dan Keiko tidak bisa lagi menjadi rahasia. Berita tentang gadis desa yang berhasil menjinakkan paus orka menyebar cepat, dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang pemilik sirkus terkenal, Tuan Maxwell. Tuan Maxwell, seorang pria dengan mata tajam yang selalu mencari talenta unik, melihat potensi luar biasa pada duet ini. Ia datang langsung ke desa, menyaksikan pertunjukan Jessica dan Keiko di Laguna. Ia takjub, bukan hanya karena trik-trik yang dilakukan Keiko, tetapi karena ikatan emosional yang terpancar di antara mereka. Jessica yang semula ragu, akhirnya menerima tawaran Tuan Maxwell.
Ia tahu, di sirkus, Keiko akan mendapatkan perawatan terbaik, makanan yang lebih baik, dan kolam yang lebih luas. Lebih dari itu, ia ingin dunia melihat keajaiban yang ada pada Keiko, bahwa seekor hewan buas pun bisa memiliki hati yang lembut. Pertunjukan perdana mereka di bawah tenda sirkus raksasa adalah sebuah sensasi. Lampu sorot menyoroti kolam utama, musik yang menggelegar mengiringi, dan ribuan pasang mata menanti. Saat Jessica muncul dengan balutan kostum berwarna-warni, tepuk tangan riuh terdengar. Namun, sorak-sorai itu berubah menjadi keheningan yang penuh kekaguman saat Keiko, sang paus orka raksasa, muncul dari dalam air. Duet mereka sungguh menakjubkan. Dengan isyarat tangan dan senyuman, Jessica memandu Keiko. Keiko melompat tinggi, melewati lingkaran api yang menyala, berputar-putar di udara dan menyemburkan air ke arah penonton. Setiap gerakannya begitu presisi, penuh tenaga, dan yang paling penting, terlihat begitu bahagia. Penonton berdecak kagum. Mereka tidak melihat paus orka yang terpaksa melakukan trik, melainkan melihat dua sahabat yang sedang bermain bersama di atas panggung. Jessica dan Keiko menjadi ikon. Mereka bukan hanya bintang sirkus, tetapi juga simbol dari kemungkinan terjalinnya ikatan yang tak terduga. Tahun-tahun penuh kejayaan itu mereka lalui bersama. Mereka berkeliling dunia, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Nama Jessica dan Keiko terpampang di setiap papan reklame. Wajah mereka menghiasi sampul majalah dan kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di balik panggung, Jessica selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan Keiko. Ia mengelus kepalanya, membacakan buku cerita, dan berjanji akan selalu ada di sisinya. Namun di tengah semua kemegahan itu, ada suara-suara sumbang yang tak terdengar. Bisikan-bisikan dari para pelatih hewan yang lebih berpengalaman. Anak itu terlalu naif. Paus orka itu tidak patuh. Dia hanya menoleransi anak itu. Jessica mengabaikan semua itu. Baginya, hubungan mereka lebih dari sekedar toleransi. Itu adalah cinta. Ia yakin kepercayaannya pada Keiko adalah jaring pengaman yang tak akan pernah putus. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum dan tawa penonton, tragedi sedang menunggu di balik tirai. Tragedi yang akan mengubah sorak-sorai menjadi tangisan dan mengubah kisah inspiratif mereka menjadi sebuah peringatan yang mengerikan. Tragedi yang mengubah segalanya. Malam itu, di bawah tenda sirkus yang megah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ada ketegangan aneh yang menyelimuti seluruh arena. Sorak-sorai penonton tidak seantusias biasanya, seolah mereka merasakan sesuatu yang akan terjadi. Jessica dengan senyum yang dipaksakan bersiap untuk pertunjukan puncak, pertunjukan terakhir. Ia harus melompat ke air, berpegangan pada Keiko, dan keduanya akan melompat bersama, menembus cahaya lampu yang berkilauan. Ini adalah trik andalan mereka, yang selalu berhasil mengakhiri pertunjukan dengan tepuk tangan meriah. Jessica memberikan isyarat. Keiko merespons. Namun, ada yang berbeda. Gerakan Keiko terasa lebih kaku. Matanya yang biasanya penuh kelembutan, kini memancarkan kilatan yang asing. Sebuah kilatan yang membuat Jessica merinding. Kilatan yang mirip dengan tatapan predator. Jessica mencoba menepis perasaan itu. Mungkin dia lelah, pikirnya. Ia berenang mendekat, mencoba menenangkannya dengan sentuhan. Namun Keiko menjauh. Saat Jessica melompat, ia mendarat tepat di samping Keiko. Tangan Jessica mencoba meraih seri punggung Keiko. Tetapi kali ini, Keiko tidak menyambut. Tiba-tiba, Keiko bergerak dengan cepat dan tak terduga. Ia mendorong Jessica ke bawah air. Seketika, kerumunan penonton terdiam. Mereka pikir ini adalah bagian dari pertunjukan, sebuah kejutan dramatis. Tapi tidak. Di bawah air yang gelap dan keruh, Jessica panik. Ia berenang ke permukaan, tetapi Keiko menghalangi jalannya. Napas Jessica mulai sesak. Ia bisa merasakan tekanan air yang luar biasa, dan yang lebih mengerikan, ia bisa merasakan kekuatan Keiko yang tak tertandingi. Keiko, sahabatnya, paus yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini adalah makhluk lain.
seekor monster laut yang sedang murka. Naluri purbanya telah bangkit. Di atas permukaan, penonton mulai panik. Tuan Maxwell berteriak, para pelatih lain mencoba menjatuhkan jaring, tetapi semuanya sia-sia. Keiko terlalu cepat, terlalu kuat. Ia terus menekan Jessica, menyeretnya ke kedalaman yang lebih dalam. Jessica melihat matanya. Itu bukan lagi mata Keiko yang penuh kasih sayang, melainkan mata seekor predator yang sedang memburu mangsa. Kilatan liar, gelak, dan tanpa emosi. Keiko membawa Jessica kembali ke permukaan. Lalu dengan tiba-tiba, ia melompat tinggi. Jessica terhempas, terbanting ke permukaan kolam dengan keras. Pukulan itu begitu kuat, membuat tubuhnya terpental dan terhempas kembali ke dalam air. Semua orang histeris, jeritan memenuhi arena. Jessica berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sudah tak berdaya. Ia hanya bisa melihat Keiko, paus orca yang kini tampak begitu asing, berenang memutarinya. Kemudian Keiko dengan sekuat tenaga menghempaskan ekornya. Terdengar suara duk yang begitu keras. Air kolam bergejolak dan semuanya menjadi hening. Di tengah keheningan yang memilukan, air di sekitar Jessica perlahan-lahan berubah warna. Dari jernih menjadi merah. Jessica terdiam di bawah air. Matanya menatap kosong ke atas, ke arah cahaya yang berkilauan. Di detik-detik terakhirnya, ia mungkin teringat saat pertama kali menemukan Keiko di pantai, saat ia dengan sabar melatihnya, dan saat mereka berdua menjadi bintang sirkus. Ia tidak pernah menyangka cinta dan kepercayaannya akan dibalas dengan cara yang begitu brutal. Tragedi ini bukan hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga mengakhiri sebuah dongeng, dan membuka mata dunia pada satu kenyataan pahit. Hewan buas akan tetap menjadi hewan buas. Terungkapnya kebenaran di balik tragedi. Kini, setelah tragedi itu, dunia heboh. Pemberitaan tentang kematian Jessica menyebar dengan cepat, menjadi topik utama di seluruh media sosial dan televisi. Video-video amatir yang merekam momen mengerikan itu menjadi viral dalam hitungan jam. Konten-konten di berbagai platform digital ramai membahas tragedi ini dengan berbagai spekulasi dan opini. Ada yang menyalahkan Jessica karena terlalu ceroboh, ada yang menyalahkan pihak sirkus, dan tak sedikit yang menuding Keiko sebagai monster buas tanpa hati. Namun, di tengah gelombang informasi yang tak terkendali itu, seorang jurnalis investigasi dari sebuah stasiun berita terkemuka merasa ada yang janggal. Ia melihat potongan-potongan video yang berbeda, kesaksian-kesaksian yang saling bertentangan, dan detail-detail yang tidak masuk akal. Ia dan timnya mulai menggali data lebih dalam, mencari arsip rekaman, dan mewawancarai orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian. Penyelidikan mendalam itu akhirnya mengungkap fakta yang mengejutkan. Kisah yang kita tonton, yang kita baca, dan yang kita yakini ternyata adalah sebuah cerita fiksi yang dibuat secara masif. Video-video amatir yang beredar ternyata adalah cuplikan yang diedit dari pertunjukan paus orca lain yang direkam di tempat dan waktu yang berbeda. Kesaksian-kesaksian yang viral adalah hasil rekayasa dan pengakuan palsu dari orang-orang yang mencari sensasi. Bahkan, berita kematian Jessica yang menjadi headline di mana-mana ternyata hanya karangan dari sebuah media online yang tidak terverifikasi. Jessica tidak pernah ada. Keiko, sang paus orca itu pun tidak pernah menjadi bagian dari tragedi mengerikan ini. Kisah Jessica dan Keiko adalah fiksi yang sengaja diciptakan untuk memancing emosi dan viralitas. Para pembuat konten berhasil memanfaatkan ketakutan kolektif kita terhadap hewan buas untuk menciptakan sebuah narasi yang dramatis dan menggunjangkan. Mereka mengemasnya sedemikian rupa hingga terasa begitu nyata, sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang dicuci otak oleh sebuah kebohongan yang sistematis. Kisah ini adalah peringatan yang sangat penting bagi kita semua di era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik. Tragedi yang paling mengerikan bukanlah serangan seekor paus orca,
melainkan tergerusnya akal sehat dan nalar kritis kita. Kita harus belajar untuk tidak mudah percaya pada setiap berita yang muncul di media sosial. Kita harus selalu bertanya, mencari bukti, dan memverifikasi kebenaran sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Karena terkadang, monster yang paling berbahaya bukanlah yang hidup di lautan, melainkan kebohongan yang menyusup ke dalam pikiran kita, disebarkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman, itulah akhir dari kisah yang terasa begitu nyata. Sebuah cerita yang kita semua tonton, yang kita yakini, dan yang pada akhirnya menggugah banyak hal di dalam diri kita. Tragedi Jessica dan Keiko, walaupun tidak pernah terjadi, meninggalkan dua pesan moral yang sangat penting bagi kita semua. Pesan moral pertama, tentang naluri. Kita seringkali terbuai oleh keindahan, oleh kasih sayang, dan oleh ikatan emosional yang kita bangun dengan hewan. Namun, kita tidak boleh melupakan satu hal fundamental. Hewan buas akan tetap menjadi hewan buas. Paus orca, harimau, beruang, dan hewan liar lainnya memiliki naluri alamiah yang tidak bisa sepenuhnya dijinakan. Naluri itu bisa muncul kapan saja, dipicu oleh hal-hal tak terduga, dan berakibat fatal. Ini bukan berarti kita harus membenci atau menjauhi mereka, tetapi ini adalah pengingat untuk selalu waspada dan menghormati batas-batas alam. Jangan pernah membiarkan rasa kasih sayang kita mengalahkan akal sehat. Karena dalam interaksi dengan hewan buas, yang paling penting bukanlah seberapa besar cinta kita, tetapi seberapa besar kewaspadaan kita. Pesan moral kedua tentang media sosial. Di era digital ini, kita hidup di tengah lautan informasi yang tak ada habisnya. Kisah Jessica dan Keiko adalah contoh nyata betapa mudahnya kita termakan oleh cerita fiksi yang dikemas dengan emosi. Konten-konten viral seringkali lebih mengutamakan sensasi daripada kebenaran. Cerita ini membuktikan bahwa kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas. Jangan mudah percaya, selalu verifikasi, dan jangan ragu untuk bertanya, apakah ini benar? Latihlah akal kritis kita, agar kita tidak menjadi korban berikutnya dari kebohongan yang disebarkan demi popularitas semata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, agar kami tambah semangat untuk berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah waspada, bijak, dan selalu kritis.